siapapun yang terlibat mengenai penahanannya Gus Nur, kasusnya Gus Nur, ingat audit alam, pengadilan Allah yang sangat adil, seadil-adilnya. Di dunia kita tidak bisa diadili, tapi pengadilannya Allah akan adil seadil-adilnya. Tidak memandang siapapun itu, maupun tahta, jabatan, atau kedudukan, tidak mandang. Salah dibilang salah, benar dibilang benar. Itulah pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Tidak pernah wawas di dalam hatinya dan tidak pernah sedih hatinya. Antum walinya Allah semua ini. Ini umat Islam. Berdiri semua, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfiansyah Mubarak di channel Lutfi Info. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai persidangan Gus Nur yang kemarin, hari Selasa kemarin, dan itu sidang yang ketiga. Mohon maaf, ini langsung kita singkat saja. Jadi menurut saya pribadi, kenapa kok harus online? Oke, karena masalah pandemi COVID-19 ini, corona. Oke, kita taati, kita patuhi. Tapi itu kan kayaknya kan persidangannya kan umum. Dan saksi-saksi juga dihadirkan. Tapi kenapa kok Gus Nur tidak dihadirkan? Dan saya sendiri dan keluarga menginginkan hadirnya Gus Nur di sana. Jadi tidak ada kayak kemarin permasalahan audio atau apalah itu kan dan lain-lain. Kalau langsung dihadirkan dan kita taati, Gus Nur insyaallah mentaati peraturan 3M ini, protokol kesehatan ini. Insyaallah Habib akan mentaati peraturan itu, akan menjaga jarak, akan memakai masker, cuci tangan. Insyaallah Gus Nur pasti mentaati itu. Soalnya ini kan serius, udah hampir 4 bulan, kurang lebih 4 bulan Gus Nur udah ditahan di Bareskrim. Sedangkan waktu ini sangat berharga untuk Gus Nur dan keluarga juga, dan untuk umat jamaah yang lain. Di saat di tengah-tengah sekarang ini banyaknya musibah di mana-mana, dan biasanya Gus Nur langsung bertindak. Bukan maksud untuk pencitraan atau tidak ada niat ke situ Gus Nur. Karena jiwa kemanusiaan aja, sosialnya tinggi. Tapi alhamdulillah kemarin tim Gus Nur manajemen berangkat ke lokasi Mamuju, Sulawesi. Walaupun Gus Nur ditahan, tapi tim alhamdulillah sudah berangkat. Ditahan tapi tetap memberi bantuan. Gimana? Pancasialis itu. Jangan dibilang nggak Pancasialis, karena aneh juga. Nah, yang kemarin ini yang kontroversi mengenai sidang yang ketiga ini, saksi-saksi yang dihadirkan ini. Tapi kalau menurut saya, namanya saksi itu kan harus memberi kesaksian karena dia melihat dan mendengar di situasi pada apa yang dia saksikan di itu. Namanya saksi kan berarti melihat, mendengar, dan dia ada di situ. Tapi kok kenapa saat ditanya oleh jaksa tidak tahu, dan tidak tahu? Kan aneh juga. Dan sampai Pak Jaksa, Pak Hakim, kok Anda menjawab tidak tahu terus? Kan aneh juga. Entah itu saksi atau bukan kan kita nggak tahu.
Yang pastinya kan dia harus memberi kesaksian dan betul-betul. Jangan menjawab yang tidak tahu, kan aneh. Gitu saudaraku. Udah hampir 4 bulan Gus Nur ditahan. Tidak boleh dijenguk oleh keluarga, tidak boleh dijenguk atau dilihat atau disambangi oleh pihak-pihak lawyer. Waktu itu sangat berharga untuk Gus Nur ini. Dan saya berharap, dan keluarga juga berharap, tegakkan keadilan. Gus Nur berapa kali bilang, jangan taklid buta kepada siapapun, termasuk kepada saya. Saya ini termasuk kepada Gus Nur. Gus Nur berapa kali bilang kayak gitu. Kalau salah dibilang salah, benar dibilang. Saya pribadi, saya tidak taklid buta kepada Gus Nur. Kepada siapapun saya tidak taklid buta. Kalau salah kita bilang salah. Kalau kita tidak suka kita tinggalkan. Jangan kita hina. Kesalahannya Gus Nur cuma satu. Terlalu lantang, terlalu berani menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun itu risikonya bermacam-macam lah. Dan sekarang masih dialami oleh Gus Nur. Gitu saudaraku. Saya memohon kepada siapapun yang terlibat mengenai kasus Gus Nur ini atau ditahannya Gus Nur ini, tolonglah tegakkan keadilan. Tolonglah tegakkan keadilan. Coba videonya itu kan durasinya kan kurang lebih kan hampir setengah jam, kurang lebih hampir setengah jam. Kalau kita tonton dari awal sampai akhir, tapi satu, tidak ada kebencian. Kalau sudah ada kebencian, walaupun itu baik, pasti kita ngelihat buruk. Itu menyangkut oleh hati dan perasaan. Gitu saudaraku. Tidak ada maksud menghina Gus Nur itu. Tapi yang anehnya ya Allah. Jadi kesimpulannya, siapapun yang terlibat mengenai penahanannya Gus Nur, kasusnya Gus Nur, ingat audit alam. Pengadilan Allah yang sangat adil, seadil-adilnya. Di dunia kita tidak bisa diadili, tapi pengadilannya Allah akan adil seadil-adilnya. Tidak memandang siapapun itu, maupun tahta, jabatan, atau kedudukan, tidak mandang. Salah dibilang salah, benar dibilang benar. Itulah pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Ingat, audit alam akan berirama terus dengan syahdunya. Jangan main-main. Saya peringatkan, jangan main-main dengan audit alam ini. La haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Gitu saudaraku. Nanti di akhir video ini akan saya putar langsung dari para lawyer dan kuasa hukum Gus Nur mengenai detailnya adanya kejanggalan dan keanehan. Ya lucu juga mengenai sidang yang kemarin itu, yang ketiga itu. Dan saya pribadi, Pak Hakim, tolong, saya pribadi, tolong hadirkan Gus Nur di saat persidangan besok, hari Selasa besok. Tolong hadirkan Gus Nur. Insya Allah Gus Nur akan mematuhi protokol kesehatan, protokol COVID. Tapi tolong hadirkan Gus Nur, jangan lewat online. Saya memohon Pak Hakim, kepada siapapun itu, hadirkan Gus Nur.
saya berharap, saya, keluarga, Umi berharap hadirkan Gus Nur di saat persidangan besok yang keempat. Jangan sampai lihat online atau apapun itu. Jangan, hadirkan. Soalnya mengenai penangkapannya Gus Nur malam-malam itu ya serius. Dan ini sidang ini serius, bukan main-main. Gitu ya. Gitu saudaraku. Yaudah kita tonton videonya mengenai kesaksian atau hasil mengenai persidangan yang kemarin ketiga ini. Langsung dari para kuasa hukum Gus Nur dan tim advokasi mengenai penangguhannya Gus Nur. Oke, cukup sekian dari saya. Ilal liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pernah diperiksa di penyidikan hubungan perkara ini pernah dijalani. Nah, ya, ada tanda tangan yang kita dalam pemeriksaan waktu itu. Benar, waktu itu dibaca sebelum tanda tangannya atau langsung ditandatangani? Baca dulu ditandatangani. Ada kejadian apa saudara diperiksa polisi waktu itu? Kejadian video yang viral yang situasi si Wokan Sudi Nur Raharja dan Refni Harun berwawancara. Itu yang terus apa kaitannya dengan saudara? Saya saksi pelapor, saya warga NU. Apa sebagai apa saudara? Saya wakil Katib Surya di PPNU DKI Jakarta. Provinsi ya? Iya. Terus itu tidak DKI Jakarta wakil Katib Surya PPNU DKI. Saudara pernah melihat video lengkapnya? Pernah. Yang berapa menit? Yang di channel Indonesia Yang berapa menit? 28 menit kalau Utuh dari awal sampai akhir. iya. Terus kapan pertama kali saudara melihat yang pertama kali atau dikasih tahu teman-teman orang-orang itu baru ada? Ya setelah rame kemudian saya lihat di channel Oh, soal rame baru lihat ya. di channel Indonesia. Bukan pertama lihat ya. Tadi sudah dilihatkan dalam video, apakah seperti itu dalam videonya? Terus ada transkrip pembicaraan juga, saudara tahu? Tahu. Ada di BAP, ada transkrip pembicaraan juga. Ini bisa sini. Ini ada transkrip pembicaraan. Itu ada transkrip. Ini apakah saudara menyalinnya dari video atau sudah disilakan penyidik? Penyidik, ya. Saudara baca itu kata-katanya. Ya, benar itu ya. Transkrip pembicaraan di video itu ada 2 orang, RH, GM. Ini ya. Silakan baca. Terima kasih majelis, terima kasih saudara saksi telah memberikan kami. Saudara saksi tadi menjelaskan bahwa saudara adalah wakil Katib Surya PBNU DKI Jakarta. Siapa yang menjadi ketua PBNU DKI Jakarta? Tadinya Pak Isaifullah dan sekarang almarhum sekarang jabat sementara Dr. Samsulman. PBNU ini kedudukan di tingkat provinsi. Siapa yang menjadi ketua umum PBNU? Jadi tadi saya Yang itu kalau kedudukan di mana? di Keramat Jakarta. Jalan Keramat. Itu memulai seluruh provinsi. Ya, Saudara selaku wakil Katib Surya PBNU, apa yang menjadi tupoksi saudara? Tugas fungsi saudara? saya memfasilitasi pemikiran para ulama yang masuk dalam jajaran sunnah PBNU DKI Jakarta. Surya PBNU DKI Jakarta. Kemudian sejak kapan saudara mengetahui adanya perbincangan
antara saudara terdakwa dengan saudara saksi dan pihak? Tanggal tepatnya saya sudah lupa. Yang jelas itu Bulan masih kan? Lupa tahun. tahun 2019. 2020. 2020 ya? 2020. Nah, apa yang menjadi seperti tadi diperlihatkan, saudara saksi masih ingat bagaimana caranya saudara bisa mengetahui ada pembicaraan antara saudara Gus Dur dengan saudara saksi dengan ya bagaimana saudara caranya mengetahuinya? Ya dia di channel media. Cara bagaimana cara membukanya? Membuka di laptop, di handphone atau Di handphone bisa, di handphone. Enggak, yang saudara alami Yang saya alami waktu itu saya lihat di handphone. Nah, bagaimana cara membukanya? Apakah mencari di Google atau bagaimana? Kan saudara saksi yang alami. Jadi saudara kualitas. ya tinggal letak channel YouTube terus Di HP saudara saksi ini ada nggak akun YouTube? ada. Ada aplikasi YouTube ada. Kan kalau tidak ada aplikasi YouTube harus dipastikan dulu ada aplikasinya YouTube. Ada. Setelah itu buka screen YouTube, keluarlah. Terus Anda apa lakukan lagi? Ya kemudian saya sama teman-teman dari Ansor Dari Ansor PBNU atau pimpinan pusat atau bisa. pusat? Bagaimana caranya? Ini saudara belum menjelaskan kepada kami ini. Bagaimana caranya saudara buka? Tadi sudah di HP, terus buka screen di apa namanya YouTube, terus belum keluar nih, atau YouTube-nya saja nih. Maka channel media Nah, bukan channel media bagaimana caranya? Diketik atau ada memang sudah ada langsung situ? diketik Nah, diketik. Itu harus beras kita ini. Bukan nasi kor. Nah, diketik. Channel media. Dari mana saudara saksi mengetahuinya? Atau tiba-tiba channel media yang dibuka? yang pembicaraan lagi. Apa bicara ramai? Nah, dari mana? Dari siapa itu? Ya banyak. Banyak siapa kita harus Sudah pastikan. lupa saya. Karena Lupa. nggak bisa menyentuh orang berapa. Yang bisa itu. Nah, dari mana saudara mengetahui bahwa ada channel media ini? Ya dari obrolan banyak orang itu. Obrolan banyak orang itu apakah di negara NU sendiri atau masyarakat secara umum? Terutama di negara Negara itu, saudara ini kan ketua pengurus PWNU. Apakah pengurus saya itu dan saudara ketahui itu dari PWNU atau PBNU? dari umum warga itu. Warga umum NU. Apa saudara masih ingat siapa namanya? Tidak ingat lagi. Terlalu banyak Terlalu banyak. yang berbicara. Salah satunya bisa nggak ingat? Tidak ingat lagi. Tidak ingat. Nah, setelah dibuka channel media itu, apa yang saudara saksi lihat? Pembicaraan antara Sudi Nur dan Ini Harun. Nah, apa yang dibicarakan oleh mereka berdua? Saudara ikuti nggak pembicaraan dari awal sampai akhir? Nah, apa salah satu pembicaraan yang saudara saksi ketahui apa? yang terutama komentar saudara Sudi Nur tentang Nah, apa yang komentarnya tentang itu? ya Sudah dilihat macam lagi. Tadi kan lihat kalau nah, maksud saya ingin memperjelas yang seperti tadi yang kita lihatkan di depan sekarang tadi. iya Kemudian apa saudara tadi kan menyebutkan mendapat informasi dari lingkungan Nahdien atau dari NU. Nah, apa langkah selanjutnya setelah mengetahui ada informasi atau isi dalam channel tersebut? Apa tindakan saudara kan anggota Nahdien atau anggota NU pengurus kalau secara umum marah marah? iya dengan video itu dengan ucapan Sudi Nur itu Marah. Kalau secara pribadi, ya marah juga. marah juga. Saya anggota NU. Oh gitu. Saya merasa dihina itu. Oh gitu, merasa dihina. Nah, dihinanya seperti apa? Dihinanya, saudara alami, rasakan. Merasa dihina itu kan perasaan. Apa yang saudara rasakan? Ya tapi ini perasaan yang rasional. Iya, rasional. Mengatakan NU itu bis umum supaya itu mabuk, kalau dia punya
mabuk, penumpangnya juga joget-joget, buka aurat, minum. Padahal ketahuan katanya itu isinya pemimpin pondok pesantren di Indonesia dengan santri ribuan. Terus yang kedua, pertanyaan selanjutnya, siapa saja orang-orang yang disebutkan dalam wawancara itu yang maksudnya disebutkan oleh saudara Rustul? Kiai Haji Said Akil Sirot, Ketua Umum PBNU, Ya. kemudian Gus Yakub, Apa itu? Ketua Umum BP Ansor. Ada juga yang menyebutkan Abu Janda. Abu Janda itu siapa? Abu Janda itu ya masyarakat sipil yang dalam persepsi itu mungkin bagian dari ini. Tapi kalau menurut para saksi, Abu Janda siapa? Abu Janda itu aktivis media sosial. Aktivis media sosial. Saksi tahu nggak siapa yang menaklok? Ya, Nggak tahu ya. Saksi tahu bahwa itu ada di media cetak dari teman-teman ini tadi. obrolan kami. Gitu ya. Yang saksi lihat tadi sama persis dengan apa transkrip yang tadi dilihatkan itu. Sama Durasinya berapa, Pak? kita 28. Bapak lihat sendiri, saksi lihat sendiri semuanya ya. Itu karena saudara lihat ada 28 menit. Dari sekian banyak pembicaraan wawancara itu, ada berapa akhirnya atau berapa kata-kata yang menyinggung menurut pendapat saudara? Saya nggak pernah menghitung. Apakah semua atau hanya satu bagian satu bagian? Lalu saya kan sebagai orang NU itu ya khusus ketika dia bicara tentang NU. Tapi kan sudah dilihatkan apakah satu kalimat itu aja atau keseluruhan? Ya banyak yang lainnya. Ya, saudara saksi, saudara sudah menontonnya sebelum di BAP. Saat di BAP di Barreskrim tadi diberikan video untuk ditonton ulang atau bagaimana oleh penyidik? Ya, Ya. Kemudian tadi langsung diberi transkrip. ya. Saya, Apakah itu muncul dari karangan redaksi saudara atau sudah ada kemudian saudara tinggal ngecek gitu? saya tinggal ngecek. Tinggal ngecek ya, udah disiapin semua ya. Izin yang mulia untuk mendengar azan ini. Tapi ya? Kontaknya emang udah waktu. Ya, dan kalau gitu kami lanjutkan. Saudara, tadi kalau bicara kebencian itu, apa yang masuk kategori kebencian di dalam konteks yang saudara jadi saksi tadi waktu diambil keterangan? Oh, ya.
Izin yang mulia, kami serahkan ke rekan kami. Cukup. Terima kasih Yang Mulia telah melanjutkan sidang ini. Baik, untuk saudara saksi, mohon dijelaskan sekali lagi tugas saudara sebagai wakil ya, Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta. Khatib Suriah PWNU DKI. Itu tugasnya apa, saudara? Saya mencatat gagasan-gagasan hasil musyawarah para kiai yang ada di jajaran Suriah PWNU DKI Jakarta. Gagasan Hasil apa pemikiran para pemikiran. kiai. Apakah Anda juga bisa memberikan masukan-masukan kepada para ulama-ulama pengurus di PWNU? Kalau masukan bukan, tapi berdiskusi, bermusyawarah itu hal yang biasa. Baik, saudara saksi kenal gimana dengan saudara pelapor Abdul Qadir ini? Abdul Qadir itu adalah orang Ansor. Jadi saya kenal dia dengan Ansor bagian dari NU. Kemudian apa keterkaitan PWNU yang memang sekupnya regional DKI dengan hubungannya LBH Pusat Ansor? Karena ini kan jenjangnya dari DKI, kemudian saudara saksi bisa menjadi saksi pelapor untuk ketua LBH GP Ansor Abdul Qadir itu. Ya, saya ikut dan itu hal yang biasa karena NU itu keluarga besar, di dalamnya itu ada Ansor, ada Muslim, ada Fataya, ada Jamiah, Toribah, Muqtabar, An-Nahdiyah dan lain sebagainya. Baik, saudara saksi, apakah Anda menjadi saksi pelapor dengan mengajukan diri atau memang mendapatkan tugas? Saya diminta. Oh, diminta. Berarti Anda mendapatkan tugas itu dari PWNU Pusat atau PBNU atau memang PWNU atau langsung dari GP Ansornya sendiri? Mungkin Gus Yakut gitu menyuruh Anda? GP Ansor dan restu dari PWNU. GP Ansor Pusat. Ya. Artinya sepengetahuan Gus Yakut. Ya. Oh iya. Baik. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan berita dari orang-orang yang satu pun Anda nggak kenal. Itu di mana? Mendapatkan di grup NU atau di grup umum atau di mana tentang daripada pernyataan Gus Nur ini? Itu obrolan apa soal video siapa? Wawancara Refdi Harun dengan Sugi Nur itu. Memang waktu itu kan viral, jadi banyak orang membicarakan di berbagai grup, bukan cuma di berbagai grup NU. Dan kemudian saya melihatnya di channel media. Oke. Anda marah dengan apa yang diucapkan daripada Gus Nur itu di kata-kata yang mana? Saya tersinggung, ya ucapan dia terutama menyamakan NU itu sebagai bis ugal-ugalan, sugenya Kiai Haji Said Akhil Sirot, ada Gus Yakut, ada Abu Janda, kemudian penumpangnya itu mabuk, joget-joget, buka aurat. Siapa yang nggak marah? Karena kita tahu Indonesia ini bisa tenang, aman itu karena jasa para kiai NU yang memimpin ribuan pesantren dengan santri yang jumlahnya jutaan. Jadi Anda begitu marah ya dengan tersinggung. Kenapa? Apakah Anda marah dengan mungkin marah khusus dalam hal ini saja atau memang dengan orang-orang yang memang membuat kegaduhan, termasuk apakah Anda marah dengan penista agama yang terlibatkan MUI, Ahok? Apakah Anda marah juga ketika itu? Ya pokoknya siapapun yang membuat gaduh di negeri ini dengan tujuan-tujuan negatif, pasti itu bagi saya secara pribadi marah. Saya begitu juga mungkin pernyataan Abu Janda yang memang sudah beberapa kali dilaporkan. Apakah Anda punya sikap? Saya tidak mau jawab soal itu. Oke, karena Abu Janda di sini ada dalam uraian BAP yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Gus Nur. Untuk itu pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda pernyataan
GP Ansor sendiri bahwa memberikan gelar kepada Ahok sebagai Sunan Kalijodo, apakah Anda nggak marah? Saya nggak pernah tahu soal itu dan saya nggak mau komentar. Anda tahu bahwa Gus Yakut ini mendukung penista agama, Anda nggak marah? Saya nggak mau jawab soal itu karena itu masih kontroversial. Mungkin di lain waktu kita ngobrol, kita bisa berdebat. Oke, siap. Saya mau tanyakan selanjutnya. Masih ada 24 pertanyaan sebenarnya. Iya benar. Karena ini sangat mendasar, Pak Hakim. Ini perlu karena kita perlu kenal juga ujaran-ujaran, ucapan-ucapan daripada yang memang. Iya. Oke, saya lanjutkan apa yang nggak jauh daripada BAP yang diucapkan oleh Gus Nur. Karena mungkin berdasarkan dasar ugal-ugalan itu menganggap pernah Kiai Said Agil Sirat mengatakan tambah panjang jenggotnya tambah goblok. Menurut Anda itu pernyataan beliau itu bagaimana? Pernah, tapi saya akan menjelaskan di lain waktu, bukan sekarang. Yang diperlukan di sini. Oke, pernah ya. Bagaimana pendapat Anda? Jangan pendapat, dia bukan ahli. Oke. Faktanya menurut Anda bagaimana? Pernah. Dia pernah dengar. Dan apa kaitannya dengan urusan ini? Karena memang di sini di BAP disebutkan tentang yaitu Ketua Umum Kiai Said Agil Sirat yang disebutkan ugal-ugal. Ini kan ada dasarnya, bukan tidak ada dasarnya. Karena kita banyak melihat kontroversi itu. Nah, sehingga perlu kita luruskan. Masih banyak apa yang saya tanyakan. Nah, intinya, apa pendapat saudara saksi tentang sekularisme? Oke, pengetahuan Anda tentang pluralisme? Apa yang Anda tahu? Pak Hakim, saya boleh jawab. Apa yang Anda tahu tentang pluralisme? Dulu saya boleh jawab. Nanti kita bisa satu semester. Nah, iya, makanya ini ruang sidang, bukan ruang diskusi. Soalnya begini. Ya, makanya tanya yang Anda tahu tentang pluralisme. Saudara jawab aja yang tahu. Jawab aja yang tahu aja. Saya tanya, boleh nggak saya jawab? Iya. Gitu. Penasihat hukum yang dia ketahui dia jalan sendiri rasa. Jadi kalau pendapat, Anda tahu nggak sekularisme? Boleh jawab? tahu atau tidak? Tahu? Bisa disebutkan? Boleh jawab. Bisa dengan satu kalimat saja. Satu kalimat cukup. Susah, ini harus mungkin kalau kuliah bisa 2-3 semester ini. Jawab aja jawab yang diketahui. Sekularisme itu pemikiran rasional. Ada yang radikal, ada yang ekstrem, ada yang moderat. Nah, di dalam Islam itu pemikiran keagamaan. Ada yang harfiah, artinya ahlul hadis. Ada yang ahlul wahyu, itu biasa. Nah, yang ahlul wahyu inilah yang bersentuhan dengan sekularisme sedikit-sedikit. Sekularisme yang moderat, gitu. Nah, ini Baik. saya kan tanggung kalau menjelaskan sedikit begini. Baik. Dengan pluralisme? Hah? Dengan pluralisme? Pluralisme, boleh lagi? Pluralisme itu penghargaan terhadap keragaman yang ada dalam masyarakat, baik keragaman suku atau keragaman agama. Oke. Positif. Positif. Pluralisme. Anda katakan pluralisme positif. Positif. Kenapa fatwa MUI tahun 2005 nomor 7 mengharamkan pluralisme? Tanya sama MUI, jangan tanya saya. Berarti Anda mengatakan pluralisme positif. Tanya saya punya penjelasan tersendiri dan pemahaman tersendiri. Oke. Berarti Anda positif ya mendukung pluralisme, liberalisme dan sekularisme begitu. Oh, salah ini. Kan saya menanya mendukung atau tidak? Nah, pendapat positif terhadap Makanya Pak Hakim bilang, baik. Di dalam BAP juga Gus Dur menyinggung tentang komunis. Bagaimana yang Anda tahu tentang Gus Dur pernah menggugat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang Marxisme, Leninisme dan komunisme. Apa yang Anda tahu? faktanya TAP itu masih ada kan?
Tapi itu masih ada. Ya sudah selesai. Oke. Artinya Anda tahu pernah digugat ya? Tahu atau tidak? Udah itu aja. Gus Dur nggak pernah menggugat. Oke. Kemudian masih dalam kaitan komunisme. Tahun 1965 itu NU bergabung dengan Nasakom, artinya nasionalis, agama dan komunis. Bagaimana pendapat Anda ketika NU bergabung dengan komunis? Itu bagian dari dinamika politik. Ini boleh Pak Ketua Hakim? Enggak, saya pikir sudah jawabannya dinamika politik saat Dinamika politik, oke. Tapi kalau ingin saudara membuktikan hal lain, bisa buktikan. Oke, berkaitan dengan PWNU, di sana Anda sebagai di sini dikatakan bekerja, wakil dan bekerja untuk. Apakah bekerja ini dibayar? Apa? Digaji. Di mana? Di PWNU digaji. Oh, nggak ada nih guys. Oh, nggak digaji. Di NU itu nggak ada orang digaji. Itu kerja khidmat untuk. Betul. Boleh saya tanya kembali, itu untuk operasional daripada kegiatan PWNU yang saya lihat PWNU-nya punya gedung luar biasa, bagus, mewah, itu kira-kira ada dana khusus atau bagaimana? Saya sangat bisa menjawab ini, tapi saya tidak mau menjawab. Justru di sini tempat harus dijawab. Tidak mau menjawab. Tahu? Yang jelas halalan thayyiban. Oh gitu. Oke, saya bertanya kembali. Bagaimana dengan bagian dari orang-orang NU? Saya mau tanya kembali, Ansor bagian dari NU kan? Banong. Begitu juga Banser dari bagian NU? Banser itu di bawah Ansor. Bagaimana yang Anda tahu tentang dangdutan yang dilakukan oleh Banser? Pernah ada itu cuma sebagian kecil. Sebagian kecil. Anda dangdutan? Enggak dong, saya kiai. Oh, nggak dangdutan? Ajar ceramah bagaimana saya nggak? Berarti Anda nggak setuju dengan dangdutan itu oknum? Ya oknum. Oknum. Berarti bukan bagian daripada GP Ansor, bagian daripada Banser, bukan bagian daripada NU dangdutan. Ansor Banser itu manut apa kata kiai termasuk dalam soal perilaku dan moralitas. Apakah ada sanksi dari PWNU bagi mereka yang? Saya kurang tahu persis, yang jelas kalau ada mereka yang melakukan tindakan di luar garis-garis moralitas yang sudah ditetapkan, itu pasti akan ada sanksi. Bagaimana dengan yang Anda ketahui tentang Banser jaga gereja? Hal biasa, bagian dari persaudaraan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Yang dijaga Banser itu bukan gerejanya, tapi persaudaraannya. Dalam Islam itu tidak dilarang. Di Al-Quran juga ada penghormatan kita terhadap tempat-tempat ibadah orang lain. Anda jaga gereja? Ya, kan Banser, saya jajaran kiai, ngapain? Kan saya bertanya, boleh orang bertanya, jaga gereja kan? Jawab saja tidak pernah. Oke. Apakah Anda tahu Banser dibayar? Nggak tahu, mana ada Banser dibayar. Penjagaan gereja untuk Nggak menjaga tahu, gereja? saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, itu aja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Cukup yang lain. Yang masih bergabung masalah yang sudah dilakukan. Apakah dalam hal ini Tuhan di dalam kerjasama itu ada yang mencoba untuk tangan, memaafkan, Kalau bagi kami itu Pak, bertanya dan memaafkan. Kalau orang satu kali, tapi kalau sering ya kita harus juga melakukan tindakan yang membuat orang itu kemudian bisa jerah. Jadi maksudnya saudara dalam bentuk tersangka ini pertama ini gimana? Ya kan proses Maksudnya pernah sebelumnya. kan beliau pernah juga ngomong di dalam wawancara itu juga kan dia pernah dituduh itu yang diperkarakan di Surabaya. Jadi itu yang Sudah beberapa kali. itu yang membuat tidak pernah dibahas masalah memaafkan. Iya. Itu beberapa jawabnya. Dan jasa dan lagi. Baik, saudara Sugidi.
masih ada 2 orang. Kita sekarang jam 10 pagi ya. Iya. Bukan perkawanan ya. Itu minta Izin yang dihadir, mulia. minta dihadir. Ada satu permohonan yang mulia. Begini yang mulia, kami mengajukan permohonan penangguhan sampai hari ini belum ada kejelasan, itu satu. Dan kami butuh komunikasi setidaknya dalam sidang ini dengan terdakwa untuk mendalami beberapa materi pembelaan. Dan pada praktik beberapa kali sidang kita cukup terkendala dengan online ini. Jadi kami memohon sesuai dengan juga SEMA itu, hukum asalnya itu adalah dihadirkan terdakwa, dia dampingi penasihat hukum, dan tidak ada uzur untuk menghadirkan itu. Saya minta kami dari tim kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk esok terdakwa dihadirkan dengan catatan sementara kalau terdakwa tidak bisa dihadirkan, kami melepaskan hak kami untuk mendampingi terdakwa karena sudah terlalu lama kami tidak bisa berkoordinasi. Di Bareskrim pun kami tidak bisa melakukan proses untuk koordinasi terkait perkara. Jadi paling tidak saat sidang terdakwa dihadirkan begitu. Ini Pak Saudara, bisa membantu penasihat hukum berkomunikasi dengan terdakwa. Mohon izin, kami mengatakan bahwa tidak ada, sepanjang ada permohonan masuk ke kami, itu kami akan teruskan, maka kami akan dampingi untuk bertemu dengan terdakwa di hutan. Begini, karena terkait kehadiran ini kan kita mencari kebenaran material. Kami juga perlu koordinasi tentang apa yang dihadirkan saksi melalui klien kami saat hadir di persidangan. Jadi kami mohon, tapi kalau tetap kami akan melepaskan dan kami nyatakan walkout pada sidang selanjutnya kalau terdakwa tidak dihadirkan. Demikian. Sebab yang tertulis pun sampai hari ini belum dipertimbangkan permohonan kami. Belum ada jawaban resmi dari majelis terkait permohonan penangguhan penahanan. Semestinya dijawab terlepas apapun itu jawabannya. Karena itu kami mohon untuk terdakwa dihadirkan. Kapan mau dihadirkan? Saksi kami mohon permintaan secara tertulis karena kami harus koordinasikan dengan Bareskrim. Baik, kami tidak lanjuti, segera kirim kepada saudara jaksa permohonan. Dalam kaitan itu apa yang saudara ketahui? Saya melihat. Saudara melihat sebagai apa? Saya kebetulan mengurus ansor. Pengurus apa? Ya, bidang strategis. Bidang hubungan kajian strategis, yaitu bidang besar ansor. Oh, saudara. Silakan Pak Dasar. Terima kasih Majelis. Terima kasih saudara saksi telah menyampaikan. Saudara saksi adalah Ketua Bidang Hubungan dan Kajian Strategis Pimpinan Pusat DIP Ansor. Sebagai Ketua Bidang Hubungan dan Kajian Strategis, apa tugas saudara? Melakukan kajian terkait dengan diskusi terus dalam perkara ini sudah sebutkan dari bahwa saudara pernah bisa yang terkait dengan terdakwa Suri Prasetya. Dan saya, apakah itu yang bagian dari NU? Semua otonom. Semi otonom maksudnya? Semua otonom ini organisasi yang dihubungi di organisasinya sendiri. Tapi secara ART juga bisa sendiri. Cuma dia secara ideologis. Hubungan dengan NU.
Ada ansor di situ. Terus siapa yang menjadi ketua umum PBNU? Ya, nanti saya seperti itu. Sampai sekarang. Terus siapa yang menjadi ketua umum pimpinan pusat PBNU? Omas. Sampai sekarang. Terkait dengan perkara atas nama terdakwa, dari mana saudara mengetahui atau melihat? Dari Ujian. Apakah saudara mengetahui siapa pemilik senior ujian? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara saudara melihat channel ujian? itu channel terbuka bisa dilihat di YouTube. Bagaimana caranya? Saya tanyakan bagaimana cara saudara saksi sehingga bisa melihat channel ujian. Dan tidak menurut arti Tahu kejadian itu. ya. Kebetulan saya tinggal di Cirebon, saya tinggal di pesantren jadi kemudian yang kalau pesantren malam selalu ramai santri. Ketika saya berjumpa kemudian ada santri datang yang beritahu bahwa ada berita ramai soal salah satu saudara yang ada diskusi soal dialog salah satunya dianggap melakukan dugaan pembinaan Polri kami ke PBNU dan Ansor dan Endus. Kemudian setelah satu minggu tahun saya cari Bagaimana caranya? ya saya cari, kemudian saya lihat handphone saya. Ya saya lihat dan saya tahu Apakah itu carinya di Google atau di YouTube? Di YouTube. Langsung buka di akun YouTube. ya. Terus apa di YouTube itu yang tadi di ketik Ujian. ujian? Keluarlah apa yang dibuat pada saat itu? Yang kedua adalah sudut kedua dialog antara Siapa dengan siapa? Apa isi pembicaraan atau wawancara antara Supremo? Saya baru lupa kalau isinya wawancara, tapi ngomong soal itu. Apa omongannya? Anda kan saudara, Anda kan MC. Ya, dia ngomong bahwa NU ini diibaratkan bus umum, kemudian Barangkali dia mempermudah dan kalau ada targetnya ada. Ya, saudara kan saya perlihatkan aja. Dengan videonya. Karena ada biasa saudara. Kalau dijelaskan ini ada praktik. Ini praktik ini dari mana? dari buku Ini yang membaca. terus itu praktik. Saudara lihat videonya. Kalau saya lihat video di baca, Ayam berapa menit? kalau semua buku Oh, dalam menit. Baik. Dan sekian banyak itu yang menjadi saudara katakan ada di juga omnina itu ada berapa orang? Ada orangnya juga ada itu aja. Sekian 20 menit itu ada kalinya aja. Saya pikir itu ya. Selanjutnya setelah melihat tadi melalui channel ujian, apa yang saudara lakukan selaku warga di sini? saya menelpon Sebelum ini Ansor. Terus kemudian saya ceritakan bahwa ada channel YouTube diduga melakukan pembinaan pengumuman lagi. Ansor. Ansor. Saya Ansor. Ya.
menyarankan untuk dilakukan kajian di kalau itu yang Anda itu dikaji saja dia. Itu saudara menghubungi melalui by phone. Saudara pada saat itu berada di mana? Saya di rumah saya Di Cirebon. Saudara untuk saksi Gus Yakub Kodir Thomas berada di mana? Jakarta. Terus apakah ada perintah dari untuk menghubungi pimpinan saudara itu terkait dengan persoalan tadi yang saudara saksi? saya tidak tahu. Saya memberitahu. Ada yang memberitahu? Saya memberitahu. Terus tadi saudara menyebutkan akan dikaji di LBH. Saya Menyarankan. Nah, apakah saudara pernah diikut atau disertakan dalam pembahasan itu? Pernah ada pembahasan tentang itu? tidak tahu itu urusan PPH. Karena itu bukan urusan saya. Ada. Sudah ada itu pada benar. Saudara saksi, apakah saudara saksi sebelumnya pernah melihat channel media channel? Sama sekali sudah. Ya, setelah mendapatkan informasi dan kita seperti yang tadi bilang itu ada ya? Ada. Oh, sudah? Oh, ya baik. Cepat sekali itu. Baik, saudara saksi. Tadi saudara ada di bagian kajian strategik, kebijakan strategik gitu. Kajian strategik gitu. Kalau terkait misalkan kedaulatan Laut Natuna itu termasuk dalam kajian-kajian yang saudara lakukan. Separatisme OPM itu juga masuk kajian kan? Masuk. Nah, kalau dalam kasus ini apakah itu juga masuk kajian strategik yang kemudian dibahas? Tidak. Selanjutnya. Tadi saudara katakan berkomunikasi dengan Gus Yakut. Saudara kemudian di BAP dan di sana ditanyakan ada LP nomor B0600-3 Romawi 10 Romawi 2020 Barreskrim tanggal 22 Oktober 2020. Itu saudara yang melapor atau siapa itu? Saya jadi saksi pelapor. Saya tidak pelapor. Saksi pelapor. Nah, yang melapor sendiri siapa? Abdul Qadir. Apa posisi atau jabatan Abdul Qadir? Ketua LBH. Di LBH itu kalau mekanisme pelaporan terhadap ini kan ansor juga kan? Itu bagaimana mekanismenya? Tidak tahu. Nah ini kan ada beberapa orang tuh yang disebut, ada Kiai Ma'ruf Amin, ada Kiai Said Agil, ada Gus Yakut. Semua ini kemudian saudara tahu diperiksa atau di BAP? Ya, nggak tahu. Saya lanjutkan. Kiai Ma'ruf Amin itu kedudukannya apa di NU? Setelah beliau presiden, dia sudah tidak punya kedudukan. Bukan di struktural lagi, tapi masih orang NU gitu. Ya, kok lama sekali. Saya lanjutkan. Kalau Kiai Said Agil Sirot itu kedudukannya apa? Nah, kemudian ada nama Kiai Said Abu Janda, itu kedudukannya apa di NU? Saya tidak punya kenal. Enggak, tahu tidak? Saya tahu. Nah, anggota Ansor bukan gitu. Saya boleh tidak menjawab. Jawab, tahu atau tidak? Tahu saya. Apakah dia anggota itu atau tidak? Tahu atau tidak? Saya tidak tahu. Kalau dia anggota yang tidak, saya tidak tahu. Saya tahu apa jawabannya karena dia populer. Populer ya. Jadi kalau tidak tahu saya tidak akan terus begitu ya. Kalau tahu pasti akan saya telusuri. Terus Anda tahu bahwa Abu Janda tapi tidak tahu apakah di NU atau tidak tadi. Terus sepengetahuan saudara, Abu Janda itu pernah mengikuti kegiatan-kegiatan Ansor? Yang tahu saudara, Saya Nggak tahu, ya sudah. karena saya tidak mengurus soal itu. Enggak apa-apa, saya enggak tanya masalah itu gitu. Tahu atau tidak gitu. Kalau tahu saya kejar lagi, kalau tidak ya sudah. Dan saya lanjutkan saudara. Nah, terkait kebijakan pelaporan tadi, ada nggak kajian-kajian untuk melanjutkan atau meminta
orang yang mau dilaporkan untuk melakukan misalkan klarifikasi dulu dilakukan, atau ada nggak pada kasus ini? Ini di LBH, saya Tidak tahu. Ya. karena LBH. Begini saja, kalau tidak tahu tidak tahu. Jangan dorong kemana, nanti juga saya kejar nanti, ya. Nah, begitu cara menjawab. Tidak tahu ya. Saya lanjutkan. Apa sih yang dirugikan begitu loh dalam konteks mungkin material atau imaterial dari perkara ini sehingga kok dilaporkan begitu? Ya apa ya? Ya saya juga marah melihat video itu. Ya, marah. Kemudian juga ini kan dituduh Ya. menyampaikan bahwa ketua umum kami direktur yang misalnya mabuk itu Ya. teler ya marah itu kan dianggap Ya, di dalam redaksi tadi kan ada pengandaian seperti begitu. Saudara pahami seperti atau memang demikian? ya Seperti. memahaminya Oh, memahaminya sudah begitu. Walaupun redaksinya tadi seperti begitu. Ya, saya lanjutkan. Tidak apa-apa, ini sepengetahuan saudara saja. ya Nah, kerugiannya ada nggak sih yang sifatnya material begitu karena itu kemudian bagaimana? Hah? Tidak tahu. Tidak tahu. Imaterialnya selain tadi marah, apa sih kerugian lainnya? ya nama baik. Nama baik. Nah, dalam kasus itu yang dipersoalkan itu persoalan apa sih, kan saudara juga diperiksa itu kan ditanyakan Ya, pasal. pernyataan itu yang tadi Maksudnya deliknya delik apa gitu, saudara tahu tidak? ya itu undang-undang ITE. Nah, pasal berapa saudara tahu? Nggak tahu. Tapi saudara waktu itu dipertunjukkan pasalnya berapa sebelum diperiksa? Iya. Pasal Saya lupa ya. Saya ingatkan saja. Apakah benar waktu itu terkait pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE? Iya. Dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Saya minta ya majelis ke depan. Ya. Ini ada pihak saudara yang menuntut paksa. Ini saudara-saudara sini atau dituduhkan di sini? Tapi benar pasalnya ini waktu itu kan? Ada 310 juga, 156 juga, 200 juga. Dakwakan kan tinggal 2 begitu. Saya mau pastikan dulu ini saksi. Iya. Saya lanjutkan ya saksi. Di struktur Ansor itu dengan NU itu hubungannya koordinasi atau subordinasi? Badan otonom Ya. posisinya. Jadi PBB itu NU itu punya badan otonom, selain Ansor ada. Ya. Posisinya itu ketika rapat pleno dia akan ikut dengan PBB. Ya. Tetapi secara struktur dia mengurus sendiri. Oh. Pokoknya berdiri sendiri. Banom gitu ya. Ya. Selain Ansor, Banom, NU apa saja di situ? Ada Fatayat, Fatayat, Muslimat, termasuk Ibnu ya, Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, pelajar. Kemudian Fatayatnya ya. Saya lanjutkan. Kalau kebijakan-kebijakan terkait pelaporan itu, apakah Ansor diberi kewenangan otoritatif atau tetap harus berkoordinasi dengan NU? Karena semua orang punya kebijakan Sendiri ya. Jadi kalaupun enggak, bertentangan dengan prinsip dasar. nah dalam kasus ini berkoordinasi atau tidak setahu saudara? Saya Tidak tahu. Nah, dalam struktur Ansor, saudara tahu juga struktur NU? Ada apa saja di pusat sampai daerah? Ada PBNU misalkan? PBNU, PC. Kalau di daerah apa namanya tingkatnya? PC ya? Bukan ranting ya? Ranting itu desa. Desa ya? Kecamatan MWC. MWC. MWC itu apa kepanjangan? Majelis Wali Camat ya. Ada nggak cabang-cabang yang disebutkan itu misalkan NU cabang Kristen, NU cabang Katolik, NU? Nggak ada. Kalau NU cabang Sigit Listio ada nggak? Nggak ada ya. NU cabang Kristen Luhut Binsar Panjaitan ada tidak? Baik, saya lanjutkan. Dalam kasus ini, saudara saat itu diperiksa dahulu atau setelah penangkapan? Diperiksa dulu, baru ada penangkapan. Berapa lama saudara ketahui ditangkap sejak saudara di BAP itu? Seminggu? Sebulan? Lupa, baik. Nah, selanjutnya setelah pelaporan ini, apa yang saudara sampaikan kepada internal di Ansor begitu? Puas begitu atau bagaimana? Saya sudah melaporkan Ya. dari saksi. Evaluasinya setelah itu Tidak ada evaluasi yang urusannya LBH, kami hanya memutuskan. hanya untuk lapor saja sebagai saksi saja begitu. Setelah diambil keterangan saksi sudah begitu, selesai begitu. LBH Ansor. LBH yang mengurus gitu. Termasuk menanyakan kelanjutan kasus saudara tidak ikut di situ ya. Cukup
Yang mulia ke rekan kami, ya silakan. Baik, saudara saksi adalah di sini bekerja ya sebagai Ketua Bidang Hubungan dan Kajian Strategis, pimpinan Pusat GP Ansor, dan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sehari-hari menurut BAP yang saudara berikan keterangan. Sehari-hari saya sebagai Ketua Bidang Hubungan Kajian Strategis pimpinan Pusat GP Ansor adalah melakukan kajian penelitian di isu-isu intoleran, radikal, dan teroris. Yang saya tanyakan di sini saudara sebutkan, saya jelaskan, sekarang ini saya bekerja. Apakah Anda dalam bekerja ini mendapatkan gaji? Kalau Anda tidak mendapatkan gaji, dari mana pendanaan kajian-kajian strategis itu ketika Anda melakukan tugas Anda, yang mana Anda bekerja untuk itu? Ya, dari mengumpulkan ya. Oh, dari teman-teman. Oke, baik. Setiap dari kajian-kajian itu ada anggaran, kira-kira nggak ada anggaran itu artinya memang mengalir begitu saja gitu. Oke. Apakah GP Ansor pernah mendapatkan pendanaan dari gereja? Dalam kajian nggak pernah dibahas untuk membahas. Kalau kami di kajian tidak ada. Oh, untuk nggak ada kajian dalam seperti itu. Lalu bagaimana ada yang mengaku bahwa gereja itu membayar 50 juta satu gereja setiap acara pengamanan acara Natal. Apakah Anda tahu? Apakah Anda jaga gereja? Kenapa Anda nggak jaga gereja? Kan Anda bisa berpendapat, kenapa Anda nggak jaga? Karena kan nggak jaga gereja. Apakah Anda tahu orang-orang GP Ansor itu menjaga gereja? Ansor. GP, kalau dengan hubungan dengan Banser? Banser itu bagian Ansor. Bagian Ansor, artinya semua anggota Ansor itu Banser dan tidak semua Banser pasti Ansor. Tapi tidak semua anggota Ansor itu Banser. Oh, jadi mereka jaga gereja, Ansor tidak tahu menahu gitu? Bukan. Apa spesifik kalau jaga gereja ada yang Iya, maka kan ini kan tentang apa keterangan yang diberikan oleh terdakwa tentang ugal-ugalan. Apakah ini termasuk ugal-ugalan dalam suatu organisasi Islam gitu? makanya pertanyaannya spesifik. Spesifik khusus kapan jaga gereja bisa ditanya. Kalau tiap kali jaga gereja. Iya. Dalam hal ini disebutkan di BAP, Gus Nur menyinggung tentang sekularisme, kemudian juga liberalisme, pluralisme. Apakah Anda juga sama mengucapkan selamat Natal? Tidak. Apakah Anda tahu petinggi-petinggi Anda mengucapkan selamat Natal? Saya pikir tidak relevan. Karena ini sesuai dengan kaitan dengan apa pluralisme. Apa yang ya, apa yang Anda ngerti dengan keterangan Gus Nur yang menyatakan bahwa di sini ada unsur sekularisme, ada liberalisme, pluralisme. Apa yang Anda tahu tentang pluralisme? Liberalisme? Sekularisme? Ya, tidak tahu. Tidak tahu. Sosiologi. Apakah Anda tahu tak ada fatwa MUI tentang berkenaan fatwa-fatwa tanggal 7 Maret 1981, juga fatwa MUI tahun 2005 ketetapan nomor 7 bahwa pluralisme itu haram? Tahu? Apakah Anda tahu
pimpinan Anda mengucapkan selamat Natal dan Anda tahu bahwa itu menyimpang daripada prinsip dasar akidah umat Islam yang mana telah difatwakan MUI? Tidak tahu. Apakah Anda ikut dangdutan? Dangdutan? Nggak ikut dangdutan. Apakah Anda tahu GP Ansor yang selama ini kita melihat, begitu juga Bansar dangdutan, membuka aurat? Nggak pernah tahu ya? Kenapa Anda nggak tahu? Padahal kita melihat yang bukan Bansar pun tahu. Di video-video di YouTube rame itu Bansar dangdutan, Anda nggak pernah lihat? Kenapa? Kenapa dia tidak tahu? Pengetahuan dia jadi. Iya, tak pernah lihat atau tidak? Nggak lihat. Dia tidak tahu ya. Kenapa dia tidak lihat? Karena dia tidak lihat. Oke. Pertanyaannya dia. Ya. Soalnya kan kita udah melihat itu dangdutan pakai seragam Banser itu berdasarkan atas unsur individu atau memang secara terorganisasi? Nggak tahu. Apakah Anda pernah tahu NU bergabung bersama PKI di Nasakom tahun 1960? Apakah Anda tahu Gus Dur menggugat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan komunisme, marxisme, dan leninisme? Nggak tahu. Apakah Anda tahu Gus Dur pernah ingin mau membubarkan MUI? Apakah Anda pernah tahu Bansar pernah menyanyikan lagu Genjar-Genjar? Tidak pernah tahu. Apakah Anda tahu Gus Yakut pernah memberikan gelar kepada Ahok dengan gelar Sunan Kalijodo? Anda nggak tahu sebagai anak buah Gus Yakut, nggak pernah tahu? Oh, nggak tahu. Apakah Anda tahu MUI pernah memfatwakan Ahok sebagai penista agama? Apakah Anda tahu GP Ansor mendukung penista agama, mendukung Ahok? Nggak tahu. Nggak tahu. Semuanya tidak tahu. Tidak tahu sekali. Ya, makanya kan tanya. Siapakah ini siapa? Tidak tahu. Saya mau nanya lagi, gimana pendapat Anda tentang kebebasan pendapat dari kajian-kajian strategis yang Anda lakukan? Kami tidak melakukan kajian soal kebebasan pendapat. Jadi saya tidak tahu. Hal ini termasuk kebebasan berpendapat atau memang beda penafsiran atau memang terjadi penyimpangan secara agama dengan apa yang diucapkan oleh Gus Nur? Nggak tahu juga. Saya di pesantren. Ya, nah ini masalah pesantren cocok. Gimana pandangan tentang khilafiyah menurut Anda? Apakah itu termasuk daripada khilafiyah? Ini kan dibilang pesantren. Saya tanya tentang khilafiyah. Apakah ini masuk bagian khilafiyah? Kalau khilafiyah kan terjadi perbedaan yang lumrah dan wajar. Gitu. Nggak tahu juga. Saya mau tanyakan lagi, sebelum ini Anda kan melakukan pengajian, apakah tidak melakukan masukan kepada LBH Ansor untuk melakukan tabayun kepada Gus Dur? Saya tidak minta kewenangan pemerintah. Nggak ada membuka untuk dialog, nggak ada? Saya tidak. Nah, atau memang mungkin memang harus dikondisikan Gus Nur ini untuk dilaporkan? Oke. Satu lagi pertanyaan, sebagai jabatan Anda yang melakukan kajian-kajian strategis, dalam kajian itu Anda melibatkan ulama atau praktisi hukum atau siapa saja yang Anda melakukan kajian? Di bidang saya ada sebenarnya. Ya? Ya itu. Melakukan kajian. Kajian ada ulama. Oh, jadi setiap Anda kajian dalam ormas Islam nggak melibatkan ulama? Itu ada namanya di jalur Ansor. Jalur Ansor. Oh, jadi dalam kajian strategis Anda tidak melibatkan ulama. Praktisi hukum melibatkan?
Oke, cukup. Saya beberapa pertanyaan. Saudara saksi, saya ingin bertanya terkait transkrip menit 3.45 dengan transkrip menit 4.34 yang bahasanya ini kan juga dari penjelasan saksi waktu diperiksa di Bareskrim. Saya juga tidak pernah ada apa Pak sebelum ada rezim ini, kemana saja dakwah dikawal Banser, saya ayam sama NU nggak pernah ada masalah. Tetapi setelah rezim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibarat NU sekarang itu seperti bus umum, supirnya mabuk, kondukturnya teler, itu kernetnya ugal-ugalan, sopirnya begitu, kernet juga begitu, dan penumpangnya kurang ajar semua, rokok juga nyanyi-nyanyi, juga buka-buka aurat, juga dangdutan, juga jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal itu seakan-akan tidak ada sekarang. Pertanyaan saya, status seperti ini atau kritik seperti ini, apakah hanya Gus Nur yang menyampaikan di sosmed atau ada atau banyak orang-orang yang juga mengkritik hal yang semisal yang saksi ketahui? Yang saya ketahui cuman ini, pernah tidak saksi mengetahui namanya Habib Taufik? Beliau ini salah satu pengurus di Mutasyar. Beliau menyampaikan hal yang serupa, bahwasanya NU sekarang itu supirnya mabuk. Apakah saksi ketahui? Tidak ketahui. Oke. Selanjutnya, ini kan dianggap adalah sebagai ujaran kebencian. Pertanyaan saya, ketika ada organisasi yang buka-bukaan aurat, itu sebenarnya sesuai dengan organisasi. Misalkan ini kan dalam kaitannya GP Ansor. Ketika di GP Ansor itu ada kadernya yang buka-buka aurat, itu sesuai dengan kaidah di organisasi atau melenceng dari kaidah aturan-aturan organisasi dalam hal ini GP Ansor. Melenceng. Ketika melenceng, ada tidak hukuman yang diberikan oleh GP Ansor kepada anggotanya? Ada. Ada. Apakah sudah ada anggota yang dihukum? Belum. Belum ada ya? Karena belum tahu atau belum ada? Oke, tidak ada. Tetapi kalau ada yang melenceng seperti ini, pasti akan dihukum. Pasti akan dihukum. Kalau bertentangan dengan aturan organisasi pasti. Ya, dalam hal ini spesifiknya bukan aurat seperti yang dijelaskan tadi, karena ini kaitannya adalah statement klien kami. Ketika ini terjadi bukan aurat, tentunya GP Ansor akan memberikan sanksi. Oke. Ketika ada dangdutan, misalkan dangdutan berpakaian GP Ansor, dalam hal itu ada videoannya yang tidak menutup aurat, itu terjadi di organisasi GP Ansor, apakah ada kebijakan GP Ansor atau NU secara keseluruhan menghukum kadernya yang melakukan sedemikian? Itu bagiannya di sekjenan, bukan di saya tidak terlibat. Ya, tetapi yang Anda ketahui, Anda kan pengurus pusat, ya, Anda tahu atau tidak? Saya Tidak tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya, ketika jadi kesucian NU selama ini saya kenal itu seakan-akan enggak ada sekarang. Dari transkrip menit 345, sebenarnya yang menjadi persoalan Anda sebagai saksi tadi, saksi yang menemani saksi pelapor, itu yang di bagian mananya? Karena diibaratkan nyanyi-nyanyi, dibuka aurat, dangdutan, atau yang mana? Coba atau mau dilihatkan? Ini satu saya yang poinnya begini. Yang mana yang paling enak? Diibaratkan.
saya ingin lanjut ke transkrip menit 4.34. Ini hanya itu saja bang, tulis air, saya kok pusing dengerin apa di bus namanya itu. Itu kan yang tadi itu biasa keneknya Ambu Janda, kondekturnya Gus Yakut, dan suprinya Kiai Haji Sirot. Mungkin itulah nah penumpangnya liberal. Pertanyaan saya, Anda tahu nggak apa arti liberal? Udah tadi. Udah? Nggak tahu nih. Nggak tahu ya? Arti liberal nggak tahu? Sekuler macam-macam gitu. Sekuler nggak tahu juga. Di situ PKI numplek di situ. PKI, yang Anda ketahui PKI itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Selama ini nggak ada, setahu saya merokok minum campur di situ, pusing akhirnya saya turun dari bus itu. Jadi pertanyaan saya seperti itu. Jadi untuk sementara nanti yang mau nilai apa atau kita betul ya cukup ya saya saudara Gustur gimana transaksi itu sudah masalah tidak tahu. Dan apalagi untuk saksi yang ini saya 2 poin atau 3 poin singkat. Saksi ini kayaknya banyak bohongnya. Tidak mungkin sekelas beliau tidak kenal Abu Janda, tidak mungkin sekelas beliau tidak tahu bahwa Mutasar itu Habib Ausun juga mengatakan super itu mabuk karena sudah viral di kalangan ini. Itu yang poin pertama, jadi banyak bohongnya ini ya. Juga tidak mungkin tidak sekuler liberal. Terus poin kedua, bukan saya tapi banyak pengurus-pengurus NU resmi, pesantren-pesantren NU resmi yang lugas gamblang bahkan menulis buku bahwa memang sekuler liberal sekarang lebih menghasut NU. Yang terakhir saya melihat yang terakhir yang saya maksud itu majelis yang kami muliakan, saya paham mana joget yang baik, mana joget yang tidak baik. Yang saya maksud di sini itu adalah joget dengan memiliki suara ribuan kita dengan tanpa menghinakan, dan selepas beliau bila tidak tahu itu saya mungkin karena itu silang. Demikian tadi, terima kasih. Kalau ada tertib lah ya. Sedih ya. Baik, terima kasih. Barakallah. Tetap ada saudara-saudara. Tetap ada saudara-saudara. Ya. Baik, terima kasih. Berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, catatan dari kami yang pertama, ini sidang molor gitu. Dari jam 10 sampai jam 11 lewat begitu. Dan tadi banyak kendala teknis dari soal penayangan, soal suara dan sebagainya. Dan karena itulah tadi di akhir sidang kami mohon kepada majelis hakim untuk dapat menghadirkan terdakwa, karena memang di aturan KUHP itu terdakwa harus dihadirkan langsung di dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Dan kami menghimbau agar tidak menjadikan COVID-19 ini dalih untuk menghalangi kami sebagai kuasa hukum PH untuk memberikan pembelaan yang maksimal. Karena banyak materi-materi dari keterangan saksi perlu kami dalami, kami konfirmasi, kami klarifikasi melalui klien kami, Gus Nur. Itu yang pertama. Yang kedua, luar biasa, ini pertolongan Allah. Justru saksi yang harusnya acak, saksi yang harusnya memberatkan Gus Nur, justru meringankan Gus Nur. Jadi ada chat. Contoh tadi Bang Refli Harun menyampaikan bahwa beliau juga mengupload. Kenapa? Karena beliau juga memiliki keyakinan, beliau ahli hukum, bahwa materi konten itu bukanlah suatu konten tidak pidana. Sehingga beliau juga menayangkannya. Persoalan bahwa beliau itu akhirnya juga menghapus, ini kan persoalannya karena negara kita hari ini sudah
menjadi negara kekuasaan. Dikit-dikit beda pendapat, lapor jadi perkara. Padahal pada konteks yang sama, Gus Nur melaporkan Gus Arya, Gus Nur melaporkan orang lain, sampai hari ini hari tidak ada jalan, tidak ada proses hukumnya. Jadi terlihat sekali adanya kriminalisasi terhadap Gus Nur karena kontennya sebenarnya bukan pidana, sebagaimana penjelasan saksi tadi Saudara Refli Harun. Yang kedua ada diskriminasi terhadap Gus Nur pada kasus beliau ditangkap, langsung ditahan, dan sampai hari ini keluarga tidak bisa menjenguk. Kami saja kuasa hukum terkendala, makanya kami tadi minta melalui majelis hakim dan nanti rekan kami akan menindaklanjuti dengan surat agar bisa dihadirkan terdakwa. Paling tidak juga akan memenuhi kerinduan para jamaah yang hadir, yang sudah lama kita tidak bisa bersilaturahmi dengan Gus Nur. Dan Gus Nur sendiri juga ingin ketemu langsung dengan pihak-pihaknya, ada Bang Novel, ada kawan-kawan yang lain juga yang selama ini hanya bisa melihat dari layar kaca handphone yang kecil yang juga sulit untuk mendengar secara jelas apa yang disampaikan oleh proses persidangan ini. Dan terakhir kami mohon doa, dukungan dari seluruh umat Islam agar kami diberi kekuatan, keistiqomahan, tetap teguh membela kebenaran, tidak gentar melawan kezaliman, dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Novel. Baik, ya kami masih berharap dan terus berjuang, insya Allah tidak pernah lelah untuk meminta penangguhan tahanan daripada Gus Nur, karena sebelum-sebelumnya itu dikabulkan. Ada apa hari ini itu tidak dikabulkan, padahal Gus Nur ini adalah seorang yang peduli terhadap kemanusiaan, sedangkan unsur kemanusiaan sendiri beliau ini merupakan, kita melihat ada unsur-unsur kedoliman kemanusiaan yang seharusnya memang ada haknya untuk bertemu daripada keluarganya, apalagi pengacara itu kan sangat perlu komunikasi. Nah, yang kedua, saya melihat daripada saksi-saksi yang ada ini sepertinya memang dikondisikan. Karena saya memberikan pertanyaan bahwa bisa saya ambil kesimpulan mereka tidak melakukan klarifikasi, tabayun. Sepertinya memang kondisi untuk mereka dilaporkan. Ada hubungan yang dari pusat ke DKI. Sepertinya kondisi-kondisi ini dipaksakan. Dan banyak juga yang diberikan keterangan saksi itu banyak tidak mengetahui, padahal adalah berdisiplinkan dari ilmu pendidikan cukup lumayan, bahkan MSI loh, nggak bisa menjawab pertanyaan yang sangat sederhana, yang sangat singkat tentang sekularisme, pluralisme, liberalisme, tapi Gus Nur dijerat dengan masalah sekularisme, masalah liberalisme. Ini bagaimana memberikan saksi-saksi yang bisa tidak memberikan, bahkan kenapa Gus Nur mengatakan bahwa boleh dikatakan mereka ugal-ugalan? Karena tidak merujuk kepada kesepakatan ulama. Artinya mereka berpikir liar. Pantas saja kalau memang Gus Nur sampaikan itu ugal-ugalan, sebagaimana fatwa MUI tentang sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu kan rujukan. Yang ternyata hari ini kita mendapat keterangan bahwa itu adalah hal yang positif. Dan ini yang kita sangat prihatin. Kemudian juga kita melihat masalah dangdutan, kemudian juga masalah daripada membuka aurat, itu jelas. Sudah jelas, artinya mereka secara tidak langsung memberikan keterangan. Gus Nur nggak cocok dengan dangdutan, ternyata saksi juga nggak cocok dengan dangdutan, nggak ada yang melakukan dangdutan. Kiai nggak dangdutan, jangankan kiai itu, kajian bidang strategis Muhammad Ruzaman nggak dangdutan. Pantes kalau Gus Nur mengatakan bahwa ya ugal-ugalan, nggak bisa dibiarkan itu adalah melakukan namanya ormas Islam. Bukan lagi syariat yang ditegakkan, bukan lagi tauhid yang ditegakkan, akan tetapi akhlakul karimah. Ini namanya ormas Islam. Boleh dikatakan rumah besarnya umat Islam seharusnya memberikan contoh yang baik. Jangan memberikan kegaduhan, memberikan keributan. Yang akhirnya nggak salah kalau Gus Nur menyatakan itu semua. Nanti kita di pledoi akan jabarkan apa itu sekularisme, pluralisme, liberalisme, yang sikap-sikap mereka ini menjadi catatan buat kita bahwa apa yang dikatakan Gus Nur itu membangun agar NU jangan dangdutan, jangan jaga gereja, begitu juga jangan yaitu menyimpang daripada kesepakatan ulama di MUI. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rekan Riki. Allahu Akbar. Terima kasih.
Dan sedari awal kami yakin klien kami ini beliau adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Beliau itu berdakwah, menyampaikan kebenaran dan mencegah dari kemungkaran. Adapun penyampaian beliau itu adalah kritik, adalah prosesi menanyakan sekaligus menjawab, agar jangan sampai kegelisahan beliau itu terjadi. Ketika terjadi itu dihentikan. Dan tadi kita mengkonfirmasi dari saksi-saksi pelapor banyak yang ganjil dari pernyataan. Dari dasar saja apa itu liberalisme, pluralisme, sekularisme, bahkan PKI, itu ada saksi itu mengatakan tidak tahu. Ini kan sebenarnya yang dasar saja gitu loh. Ini yang dasar saja, yang itu juga menjadi dakwaan jaksa penuntut umum. Ini saksi dari GP Ansor, pengurus pusatnya, ini tidak bisa menjelaskan apa pertanyaan itu. Dan saya tadi dapat info, beliau itu tamatan S1, S2, seperti itu. Saya pikir ini juga menjadi pertanyaan besar di kalangan kita. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwasanya jangan sampai ketidakhadiran Gus Nur di dalam persidangan ini tentunya menghilangkan hak beliau sebagai terdakwa dan hak kami sebagai penasihat hukum. Jangankan masyarakat luas, kami saja kesulitan untuk bertemu dengan beliau. Oke, misalkan kita tidak bisa ketemu langsung di Bareskrim, tetapi kami minta dengan harapan, tadi kami sudah meminta secara langsung kepada majelis hakim, ya untuk dihadirkan ke sidang ini gitu loh. Setidak-tidaknya dalam persidangan ini kami sangat sulit. Bagaimana cara kami untuk berinteraksi langsung dengan beliau? Ya tidak bisa kecuali dengan dihadirkannya di sini begitu. Mudah-mudahan ini kami sampaikan di tengah-tengah halayak ramai agar apa? Agar setidaknya hak beliau ini terpenuhi. Seperti itu, agar setara gitu loh. Tidak complang, memberatkan kami untuk ketemu saja susah, apalagi untuk yang lain. Itu saja mungkin yang kami ingin sampaikan. Insya Allah, terima kasih kepada alim ulama, para aktivis, para pemuda, para ibu-ibu, emak-emak militan, dan semuanya. Insya Allah kita berdoa, kita istiqomah. Insya Allah kita lurus dan dakwah ini, Allah akan menangkan kita dunia dan akhirat. Amin, amin, takbir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makhroji dari Majelis Taklim Al-Qabul Kota Tangerang. Alhamdulillah, insya Allah siap istiqomah untuk berjuang bersama para habaib, para alim ulama dan aktivis Islam yang ikhlas tentunya dan yang lurus dalam rangka membela mereka. Dan alhamdulillah, salah satunya pada hari ini telah hadir dalam sidang Gus Nur sebagai bentuk support, dukungan beliau sebagai seorang tokoh, sebagai seorang ulama yang selama ini istiqomah, yaitu mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Gus Nur selama ini tidak lain adalah dalam rangka dakwah sebagai kewajiban seorang muslim. Ya, saya selaku pengasuh Majelis Taklim Al-Qabul dari Tangerang agar memohon kepada hakim untuk membebaskan Gus Nur dari segala tuntutan hukum. Dan sungguh yang dilakukan selama ini tidak lain adalah bentuk dakwah yang selama ini beliau adalah memimpin pondok pesantren yatim piatu dengan gratis yang luar biasa, ya. Dan beliau juga adalah tadi disampaikan oleh beliau bahwa beliau itu ditunggu di Mamuju yang memerlukan dana untuk kejadian yang luar biasa di sono, sementara beliau tidak bisa melakukannya. Dan kemudian beliau juga aktif mengirim bantuan ke daerah-daerah korban bencana seperti di Kalimantan. Oleh karena itu kepada majelis hakim untuk membebaskan Gus Nur dari segala tuntutan hukum, karena beliau dinantikan oleh santrinya dan keluarganya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sahabat Quran menyatakan bersyukur dengan adanya sidang ini. Sudah jelas mana yang hak dan yang batil. Seperti kita ketahui bahwasanya Gus Nur itu nyata-nyata dia membawa kebenaran, melahirkan yang hak, menyatakan bahwasanya amar ma'ruf itu harus ditegakkan,
Satu itu. Yang kedua, kami hadir di sini memberikan dorongan, support, moral, spirit kepada Gus Nur bahwasanya ini adalah ujian. Mudah-mudahan bisa keluar daripada ujian ini dengan dinaikkan derajat beliau setinggi-tingginya. Ya, bahwasanya dia membawa kemurnian Islam, kemuliaan Islam, ya, yang sesungguhnya yang sangat diharapkan sekali oleh masyarakat Islam saat ini gitu. Mungkin itu yang disampaikan. Akhirul kalam, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, istiqomah, ibadah, memegang tampuk kemuliaan Islam yang sangat dicintai, dicita-citakan oleh umat Islam saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami emak-emak militan dari Gerbang Amar. Emak-emak militan dari alumni PA 212. Alhamdulillah kami hadir sidang hari ini Gus Nur tentang saksi dari jaksa penuntut umum. Kami mohon untuk emak-emak yang lain sidang berlanjut Selasa depan jam 10. Hadirlah untuk kita bela ulama, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ulama yang garis lurus. Ustaz, panggilan lagi untuk yang lain. Buat emak-emak yang lain, tolong yang dekat merapat, yang jauh mendekat. Untuk Selasa besok kita hadir bersama. Kita beri dukungan buat ulama kita supaya semakin kuat dan diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Emang kita semuanya perlu perjuangan. Perjuangan itu semua harus kita dukung sama-sama semua. Kita harus, umat Islam kita harus bersatu. Karena dengan bersatunya umat Islam kita akan kuat dan kokoh. Saya mohon juga untuk hakim mempertimbangkan penangguhan penahanan kepada Gus Nur untuk dibebaskan karena banyak dia juga rindu dengan anak istrinya dan masih banyak masalah kebaikan yang akan dilaksanakan Gus Nur. Dan untuk Gus Nur, kami emak-emak selalu mendoakan Gus Nur selalu istiqomah, sabar, kuat, semangat karena Allah pasti membela kebenaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.